Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Rani, NPM 1911030100. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Maqamat wa Ahwal. Pengertian maqamat wa ahwal. Maqamat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal mulia. Istilah ini digunakan arti sebagai jalan panjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi yang berada dekat dengan Allah. Secara etimologi, maqam mengandung arti kedudukan atau tempat berpijak dua telapak kaki, sedangkan secara terminologi, istilah maqam mengandung pengertian kedudukan, posisi, tingkatan, atau kedudukan tahapan hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedangkan ahwal adalah bentuk jamak dari hal. Seperti halnya makam, hal digunakan oleh kaum sufi untuk menunjukkan kondisi spiritual. Macam maqamat wa ahwal. Yang pertama, macam-macam maqamat. Macam-macam maqamat itu ada 7. Yang pertama, at-taubah. At-taubah secara terminologi atau tobat berarti kembali menyesal atas perbuatan dosa yang telah dilakukan, entah itu dosa besar atau dosa kecil. Kedua itu ada zuhud. Zuhud menurut bahasa ialah meninggalkan sesuatu dan berpaling darinya. Sebagai ulama sufi juga memahami zuhud sebagai meninggalkan segala kesenangan fana duniawi demi kebahagiaan abadi ukhrawi. Kelima itu ada ma'rifat. Ma'rifat adalah sifat dari seseorang yang ingin mengenal Allah SWT melalui nama-nama serta sifat-sifatnya dan berlaku tulus kepada Allah SWT. Yang keenam, ridho. Secara harfiah, ridho artinya rela, suka, senang. Harun Nasution mengatakan, ridho berarti tidak berusaha, tidak menentang qada dan qadar Tuhan. Ridho adalah tidak terguncangnya hati seseorang ketika menghadapi musibah, masalah, dan mampu manifestasi takdir dengan hati yang tenang. Ketujuh, yaitu al-wara. Al-wara artinya soleh, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dan ada macam-macam ahwal. Yang pertama itu muraqabah, adalah bertajawuh kepada Allah SWT dengan sepenuh hati melalui pemutusan hubungan dengan segalanya selain Allah SWT. Yang kedua itu ada qurbah. Qurbah adalah pendekatan yang dilakukan manusia kepada Allah SWT dengan melepaskan ikatan-ikatan jasmani demi menggapai yang ada di akhirat. Yang ketiga itu ada khauf. Khauf adalah perasaan di dalam hati seseorang untuk menghindari perbuatan terlarang dan menjauhi perbuatan haram. Dan yang keempat, raja atau harapan adalah keterkaitan hati dengan sesuatu yang disukai yang akan dicapai di masa yang mendatang. Yaitu tumaninah. Tumaninah adalah ketenangan sempurna yang terwujud ketika kehidupan hati tidak lagi terguncang, kacau, dan gelisah. Yang keenam, musyahadah. Musyahadah adalah kesinambungan antara penglihatan hati dengan penglihatan mata, karena penglihatan hati adalah ketika tersingkapnya keyakinan dan bertambahnya dugaan. Yang terakhir, yaitu yakin. Yakin adalah sikap seseorang dalam menerima, mengetahui, dan menyadari bahwa iman sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri manusia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindewi Nagusmaida, NPM 1911030198. Saya dari kelompok 7 yang membahas materi tentang maqamat dan ahwal. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama, konsep maqamat wa ahwal di kalangan para sufi. Yang kedua, aplikasi maqamat wa ahwal di kehidupan sufi. Yang akan saya jelaskan pertama yaitu mengenai konsep maqamat wa ahwal di kalangan para sufi. Di dalam perjalanan menuju Allah SWT, lewat pengalamannya, para sufi membuat beberapa metode dan konsep. Salah satu konsep yang dibuat oleh para sufi yaitu konsep maqamat dan ahwal. Konsep maqamat dan ahwal ini digagas oleh para sufi yang berkembang paling awal di sejarah tasawuf Islam. Kata maqamat sendiri merupakan bentuk jamak dari kata maqam yang memiliki arti stasiun, lokasi, posisi, atau tingkatan. Namun dalam Al-Quran, kata maqam memiliki arti tempat. Disebutkan beberapa kali, baik kandungan secara abstrak maupun konkret. Di antara penyebutannya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 125,
Quran surat Al-Isra ayat 79, Quran surat Maryam ayat 73, Quran surat As-Saffat ayat 164, Quran surat Ad-Dukhan ayat 51, dan yang terakhir Quran surat Ar-Rahman ayat 46. Sedangkan kata ahwal merupakan bentuk jamak dari kata hal yang secara literal memiliki arti keadaan. Namun secara luas, ahwal diartikan sebagai keadaan mental yang dialami oleh para sufi di sela-sela perjalanan spiritualnya. Diduga konsep ini muncul yaitu pada abad pertama Hijriah ketika para sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Tokoh yang memperkenalkan konsep makamat wa ahwal adalah menantu Rasulullah SAW, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Hal ini dapat ditemukan dalam suatu informasi bahwa suatu ketika para sahabat menanyakan soal iman kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pun menjawab bahwa iman itu dibangun atas 4 fondasi, yaitu kesabaran, keyakinan, keadilan, serta perjuangan. Dan masing-masing kondisi tersebut memiliki 10 tingkatan. Hal ini setidaknya menjadi bukti bahwa konsep makamat wa ahwal ini sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Namun, dalam tradisi tasawuf, istilah makamat dan ahwal ini biasanya disandarkan kepada tokoh sufi Mesir, yaitu Syekh Junun al-Mashri. Tujuan dari pembuatan konsep makamat dan ahwal ini yaitu sebagai gerakan atau perilaku untuk mencapai kesempurnaan menuju Tuhan secara sistematik. Berdasarkan konsep makamat dan ahwal ini, maka para sufi memberikan suatu aturan yang dapat dijalankan oleh pengikutnya sehingga jalan menuju Tuhan menjadi jelas dan mudah. Lalu, di sini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi makamat wa ahwal di kehidupan sufi. Para sufi secara mayoritas tidak menyatakan sebuah kesepakatan mengenai jumlah dan urutan makamat yang ada dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang sufi tidak mencantumkan satu makam, namun sufi yang lain mencantumkan makam tersebut. Perbedaan mengenai jumlah dan urutan makamat dapat dilihat dari pendapat para sufi berikut ini. Yang pertama, Al-Kalabazi. Misalnya yang membuat urutan makamat At-Taubah, At-Zuhud, As-Sabar, Al-Faq, At-Tawadu, At-Taqwa, At-Tawakul, Ar-Ridho, Al-Mahabbah, dan Al-Marifah. Sedangkan At-Tusi membuat sistematika berbeda dengan Al-Kalabazi. Yang pertama, At-Taubah, Al-Waira, Az-Zuhud, Al-Faq, As-Sabar, Ar-Ridho, At-Tawakal, dan Al-Marifah. Berbeda lagi dengan Al-Ghazali yang membuat sistematika lain, yaitu At-Taubah, As-Sabar, Al-Faq, Az-Zuhud, At-Tawakal, Al-Mahabbah, Al-Marifah, dan Ar-Ridho. Sedangkan Al-Qushairi mempersedikit jumlah makamat, yaitu At-Taubah, Al-Wara, Az-Zuhud, At-Tawakal, dan Ar-Ridho. Kemudian Ibnu At-Tahilah yang merupakan guru ketiga Tariqah Sajiliyah menyebutkan makamat sebagai berikut: At-Taubah, Az-Zuhud, As-Sabar, As-Syukur, Al-Khauf, wa Ar-Raja, At-Tawakal, Al-Hub, dan Ar-Ridho. Perbedaan di antara para sufi ini dimungkinkan karena pengalaman pribadi para sufi dalam perjalanan menuju Tuhan yang berbeda-beda, sehingga ketika mengajarkan kepada para pengikutnya, para sufi menggunakan cara yang berbeda pula. Demikianlah presentasi dari saya dan teman saya. Apabila saya banyak salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon maghfirah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.